Hey para penyangga mitos, hari ini kita akan menyanggah beberapa mitos ruang angkasa klasik. Naiklah ke pesawat pulang-alik berikutnya dan mari kita bahas dongeng-dongeng ini. Bayangkan, kamu melayang di luar angkasa, menyeruput secangkir coklat panas yang lezat. Saat pikiran aneh muncul di kepalamu, bisa nggak sih kamu berteriak di luar angkasa? Dan kalau bisa, apa ada yang akan mendengar teriakan itu? Kalau kamu pernah menonton film Alien, maka kamu tahu jawabannya. Kamu tidak bisa mendengar suara di luar angkasa. Bukan berarti suara tidak ada. Cuman kamu nggak bisa dengar aja. Tidak ada orang lain yang lebih baik untuk mengklarifikasi mitos ini daripada Chris Hadfield. Dia telah melakukan beberapa kali perjalanan luar angkasa selama hidupnya sebagai astronot. Dan begitu berada dalam kegelapan ruang angkasa, kamu tidak bisa mendengar apapun. Yang kamu dengar hanyalah keheningan total. Tapi, di kejauhan kan ada bola ledakan besar, alias matahari. Kita tidak bisa mendengar ledakan yang terjadi, karena tidak ada medium yang bisa dilalui suara. Akan sangat tidak nyaman bagi seorang astronot jika mereka bisa mendengar semua suara yang terjadi di luar angkasa. Sekarang, bayangkan kamu lagi melesat di angkasa seperti pahlawan super futuristik ketika bintang jatuh melintas di sisimu. Tapi tunggu dulu, apa itu benar-benar bintang? Sayangnya, bintang jatuh sama sekali bukan bintang. Bintang jatuh adalah batuan ruang angkasa kecil yang dikenal sebagai meteorit yang memasuki atmosfer bumi dan menciptakan pertunjukan cahaya yang menakjubkan. Oh, dan karena kita lagi menyanggah mitos, mari kita lanjutkan ke mitos lainnya. Kamu mungkin pernah dengar kalau meteor hanya menabrak bumi dalam kesempatan yang sangat langka. Seperti saat kiamat yang memusnahkan dinosaurus itu tidak benar. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sekitar 48 ton bahan meteorit jatuh ke bumi setiap hari. Tapi, hampir semua materi ini menguap di atmosfer bumi. Jejak terang yang kita lihat di langit malam itulah yang kita kenal sebagai bintang jatuh. Nah, lain kali kalau kamu mau membuat harapan pada bintang jatuh, ingatlah bahwa kamu sebenarnya berharap pada sepotong kecil puing-puing angkasa. Sama sekali nggak romantis sih. Bisa nggak sih kita terbang menuju stratosfer naik balon udara? Ternyata bisa loh. Stratosfer bumi itu relatif dekat dengan tanah, sekitar 11 atau 12 km dari permukaan bumi. Tapi lapisan ini terus berlanjut jauh ke atas. Kalau kamu terbang ke stratosfer dengan balon udara tertentu, pastikan kamu membawa peralatan yang sangat bagus. Kamu akan membutuhkan pakaian khusus dan beberapa alat bantu pernapasan, karena udara mulai menipis begitu kamu terbang semakin tinggi. Tentu saja, kalau naik ke atas, kamu bisa mendapatkan gambar kelengkungan bumi. Jadi, kamu harus bawa semacam harness dada buat tempat kamera atau semacamnya. Dan kenapa nggak sekalian live streaming aja? Pasti ditonton seluruh dunia. Bayangkan, sudah 102 hari sejak kamu meninggalkan bumi. Kamu sudah beradaptasi dengan kehidupan di luar angkasa. Tapi, ada sesuatu yang aneh terjadi pada tubuhmu. Kamu bertambah tinggi. Kok bisa ya? Tenang, itu normal kok. Kenyataannya, kamu tidak bertambah tinggi. Inilah yang terjadi pada tubuh saat tidak terpengaruh gravitasi. Ada ruang alami antara tulang belakang dan sendi di dalam tubuh kita. Di bumi, ruang ini hampir sepenuhnya terhimpit karena gaya gravitasi. Tapi di luar angkasa, tubuhmu istirahat dari gaya dorong gravitasi dan mulai merenggang. Jadi ya, astronot bisa tumbuh hingga 3% lebih tinggi saat berada dalam misi yang panjang. Dan menariknya, NASA sudah mengetahui hal ini ketika mereka membuat pakaian luar angkasa. Dengan begini, para astronot akan selalu memiliki ruang ekstra dalam pakaian mereka. Begitu astronot kembali ke bumi, efek anti-gravitasi akan hilang. Jadi, mungkin mereka akan merasa celananya cingkrang dulu beberapa hari sebelum celananya itu pas di tubuh mereka lagi. Gak pernah kebayang ada pintu pesawat yang terbuka di tengah penerbangan dan sekumpulan penumpang tersedot ke atmosfer seperti bulu-bulu yang berterbangan. Aku yakin sebagian besar dari kita pasti pernah membayangkan hal yang sama saat berada di dalam pesawat. Nah, bayangkan kalau hal ini terjadi di luar angkasa. Pengetahuan umum mengatakan bahwa jika seorang astronot tersedot keluar dari airlock, orang tersebut akan terbakar sampai gosong. Bersiaplah, karena hal ini tidak hanya benar, tapi kenyataannya jauh lebih buruk. Menurut astronot Chris Hadfield, inilah yang akan terjadi. Bagian tubuhmu yang terkena bayangan matahari akan mengalami suhu minus 250 derajat Celcius.
Sementara bagian tubuhmu yang terkena sinar matahari langsung akan terbakar pada suhu sekitar 250 derajat Celcius. Paru-parumu akan kolaps dan darahmu akan mulai mendidih kayak air. Jadi, kamu akan terbakar, membeku, kehilangan kemampuan untuk bernapas, dan mendidih. Astaga! Berapa kali kamu pernah dengar kalau astronot harus berolahraga setiap detik setiap hari? Kalau nggak mereka akan pingsan? Ini mitos. Ingat kan kita udah bahas tentang gravitasi tadi? Karena tidak adanya gravitasi di luar angkasa, tubuh kita tidak perlu melakukan pekerjaan berat. Tubuh kita tidak perlu menopang berat kepala kita. Dan kita tidak perlu berusaha untuk menggerakkan kaki karena pada dasarnya, di luar angkasa, kita tidak berjalan. Sekarang, bayangkan hidup seperti itu selama 6 bulan, atau bahkan setahun. Otot-ototmu bisa berubah jadi jeli. Itulah sebabnya para astronot berolahraga. Mereka akan mengikat tubuh mereka dan berlari di atas treadmill. Atau mereka akan melakukan angkat beban di mesin khusus. Dengan cara ini, otot-otot mereka tidak akan terlalu merasakan kurangnya gravitasi, tapi mereka harus tetap terhidrasi. Tahu nggak, kalau aku jadi astronot, aku bakal nanya ke NASA, boleh nggak ya aku bawa termos air keluar angkasa? Kamu mungkin pernah dengar kalau bau ruang angkasa itu kayak steak gosong atau saus barbecue. Meski terdengar tidak masuk akal, mitos ini lebih banyak benarnya daripada salahnya. Astronot jelas tidak bisa mencium bau ruang angkasa saat mereka berada di sana karena mereka tidak bisa melepas helm. Mereka biasanya mencium baunya setelah kendaraan luar angkasa merapat dan mereka membuka palka. Rupanya, yang menyebabkan bau ini adalah adanya hidrokarbon yang melayang-layang di ruang angkasa. Siapa yang sangka ya? Hei orang-orang pintar, izinkan aku bertanya. Apakah kamu beneran mikir kalau astronot terbang dengan kecepatan cahaya, mereka tidak akan menua sedetik pun? Aku tahu kamu bakal nggak setuju. Mari kita luruskan beberapa hal. Pertama-tama, kita belum mampu mengoperasikan kendaraan dengan kecepatan cahaya. Ini akan membutuhkan energi yang sangat besar dan kita belum punya teknologi untuk melakukan itu. Kedua, meski kita berhasil mengirim manusia dengan pesawat ruang angkasa yang melaju secepat kecepatan cahaya, orang tersebut akan tetap menua. Mereka akan menua dengan cara yang berbeda dari orang-orang yang tetap tinggal di bumi. Itu faktanya. Tapi mereka tetap akan menua. Apa kalian benar-benar berpikir bahwa ada yang namanya keabadian? Hah, enggak. Kalau kamu pernah menonton Avatar pertama, maka kamu pasti ingat bahwa manusia hanya bisa sampai ke Pandora karena mereka melakukan perjalanan dalam cryosleep. Dengan kata lain, mereka membekukan tubuh mereka, menaruhnya di tempat tidur cryosleep, dan melakukan perjalanan selama bertahun-tahun tanpa menua. Ya, kedengarannya luar biasa ya. Tapi kita masih belum punya teknologi untuk melakukan itu. Tubuh kita sebagian besar terdiri dari air, bukan? Dan saat kamu membekukan air, air akan mengembang. Itulah sebabnya kamu tidak boleh menyimpan soda kalengan di dalam kulkas. Saat ini, kalau kita membekukan tubuh seseorang, air di dalamnya akan mengembang. Itu akan membahayakan jaringan dan organ tubuh. Jadi, kita tidak bisa melakukan cryosleep untuk melakukan perjalanan. Duh, gawat. Kamu mulai jatuh ke pusat lubang hitam. Nanti gimana dong nasib kamu? Eits, tenang dulu. Jatuh ke lubang hitam gak akan mengoyak tubuhmu dan pesawat luar angkasamu kok. Tapi syaratnya, kamu perlu jatuh di lubang hitam besar biar kamu bisa bertahan hidup. Kalau lubang hitamnya kecil, horizon peristiwanya terlalu sempit dan gravitasinya juga terus meningkat. Karena itulah, saat kamu meluruskan tanganmu ke depan, gravitasi di jemarimu akan jauh lebih kuat daripada di siku. Lalu tanganmu akan memanjang dan kamu langsung bisa ngerasain nyut-nyutannya yang tiada tara. Tapi skenarionya akan beda lagi sih kalau jatuhmu di lubang hitam supermasif seperti yang ada di pusat galaksi. Lubang hitam ini bisa sampai jutaan kali lebih berat dari matahari. Horizon peristiwanya juga lebar dan gravitasinya nggak begitu fluktuatif. Jadi bisa dibilang tekanan di bagian tumit dan kepalamu kurang lebih sama hingga kamu bisa sampai ke pusat lubang hitam ini. Mitos ini terbongkar juga akhirnya. Mitos lain juga mengklaim kita bisa nyelamatin bumi dari asteroid raksasa dengan ledakan besar. Caranya dengan mendaratkan pesawat luar angkasa di permukaan asteroid. Sekelompok astronot kemudian melubanginya, menaruh peledak, lalu terbang menjauh. Dan beberapa saat kemudian, duar!
Kalau mereka pakai metode ini, asteroid tadi bisa hancur berkeping-keping, lalu jatuh ke permukaan bumi, dan serpihan besarnya tetap akan menyebabkan banyak kerusakan. Yah, berarti misinya gagal dong. Untuk nyelamatin bumi dari peristiwa ini, para ilmuwan perlu bikin ledakan super besar. Dan itu nggak cuma di dalam asteroidnya saja, tapi juga di atas permukaannya. Kekuatan yang dihasilkan dari ledakan ini nantinya bisa menekan asteroid ke bawah, yang kemudian mengubah lintasannya agar terbang melewati bumi lagi. Beres! Oh iya, suara ledakan besar di asteroid ini nggak akan bisa kita dengerin kok. Beneran, kalau di film-film sih kita emang sering dengar suara pesawat dan pertempuran luar angkasa ya. Tapi itu cuma mitos. Suara adalah gelombang yang merambat oleh getaran molekul. Semisal nih, ada orang yang lagi tepuk tangan di dekatmu, gelombang suaranya akan menggerakkan molekul udara pertama di sekitar tepukan ini, lalu diikuti oleh molekul kedua, ketiga, dan seterusnya, hingga akhirnya sampai ke telingamu. Jadi intinya, suara akan bisa terdengar kalau di situ ada molekul air atau udara. Gelombang suara memang bisa merambat was-wus di atmosfer bumi, tapi di luar angkasa sana cuma ada ruang hampa. Kosong melompong dan gak ada apa-apa. Jadi kalau kamu mau tepuk tangan sekerasnya sambil bawa-bawa toa pun, suaranya gak akan bisa kedengeran. Mitos yang satu ini juga masih soal asteroid, tapi kita perlu terbang dulu melewati orbit Mars. Udah sampai di sabuk asteroid aja nih. Awas, ada gempuran batu raksasa dan bongkahan es karena awan asteroid di sini super padat. Tapi cuma bohong. Ruang angkasa itu maha luas dan jaraknya sangat jauh. Semua batu dan serpihan di sabuk asteroid cuma 4%-nya berat bulan. Jadi, kondisi di situ sangat lengang. Sebagai gambarannya, coba deh amati tabrakan dua galaksi ini. Ada miliaran bintang di masing-masing galaksi, dan kalau semuanya kita gabungin, kemungkinan besar akan terjadi tabrakan. Mitos lain juga mengklaim kalau di orbit kita nggak ada gravitasi. Kalau kamu dimasukin ke kotak besar setinggi 16 km di udara, lalu kotaknya dijatuhin ke tanah, kamu pasti akan jatuh bebas dengan kotak itu pada kecepatan yang sama. Gravitasinya serasa nol ya, padahal enggak, sama halnya dengan di orbit. Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS berjarak 400 km di atas bumi dan stasiun ini terus jatuh ke orbit bumi. Kecepatannya saat ini sekitar 7,6 km per detik. Stasiun ini bisa melintasi Indonesia dari Sabang sampai Merauke hanya dalam waktu 11 menit. Jadi para astronot di ISS juga mengalami hal yang sama. Mereka jatuh bersama ISS pada kecepatan segitu. Oke, kita beralih ke bulan yuk. Bulan selalu menampakkan sisi yang sama karena satelit kita ini punya sisi gelap dan sinar matahari nggak pernah sampai ke situ. Tapi itu cuma mitos. Sebetulnya posisi bulan terkunci oleh gravitasi bumi. Di sana juga ada siang dan malam loh. Hanya saja rotasi bulan memang selaras dengan rotasi bumi. Jadi tiap kali kita menatap bulan yang terlihat cuma satu sisinya. Karena di bulan juga ada siang hari, yaitu saat matahari bersinar, maka kurang tepat kalau kita menyebutnya sebagai sisi gelap, melainkan sisi terjauhnya. Foto-fotonya juga ada kok. Malahan, di situ juga ada loh salah satu kawah terbesar di seluruh tata surya kita. Namanya Basin Kutub Selatan Aitken, dan diameternya 2.500 km. Sebagian orang percaya kalau manusia nggak pernah menginjakan kaki di bulan. Oke, jadi ini baju luar angkasa asli yang dipakai para astronot pertama. Lihat deh sol sepatunya. Sejumlah orang juga mengklaim mereka nggak mungkin bisa meninggalkan jejak kaki seperti ini di permukaan bulan. Padahal sebetulnya bisa. Di bulan, astronot juga memakai sepatu tambahan di luar bajunya. Dan sol ini sama persis dengan jejak kaki di bulan. Para astronot cuma membiarkannya sebelum mereka meninggalkan bulan, mereka juga meninggalkan banyak barang lain. Bahkan juga melepas sandaran kursi untuk mengurangi beban, dan sampai saat ini, sampah yang ada di bulan kurang lebih seberat 187 ton. Termasuk rover bulan, puing pesawat luar angkasa, peluncur roket, dan probe bulan. Beratnya ini kurang lebih setara dengan 3 pesawat Boeing 737. Mitos berikutnya, musim. Di negara 4 musim, musim panas datang karena bumi berada pada jarak terdekatnya dengan matahari. Matahari lebih menghangatkan planet kita dan kita semua harus ngadem, tapi nggak gitu juga. Oke, kita gambar sumbu bumi dulu yuk. Posisinya agak miring di salah satu sisinya, dan saat musim dingin, posisi sumbu bumi agak menjauhi matahari. Tapi lama-kelamaan, sumbu ini juga akan miring ke arah matahari yang bikin sinarnya semakin hangat.
Jarak bumi dengan matahari memang nggak tetap, alasannya karena orbit bumi nggak berbentuk lingkaran sempurna, tapi lonjong atau elips. Jarak rata-ratanya sekitar 150 juta kilometer, tapi bisa juga 5 juta kilometer lebih jauh atau lebih dekat, tergantung posisi bumi di orbitnya. Mitos lain soal matahari juga mengklaim kalau warnanya kuning. Untuk mencari tahu jawabannya, kita perlu terbang keluar angkasa lagi. Oke? Nah, coba lihat keluar jendela. Ternyata berwarna putih. Matahari kelihatan kuning di mata kita karena pengaruh filter atmosfer. Komposisi udara dan ketebalannya telah membiaskan cahaya sang bintang. Meski begitu, warna bintang memang beragam. Bintang yang lebih dingin berwarna jingga atau merah cerah dan biasanya umurnya sudah sangat tua, lebih tua dari matahari. Tapi bintang muda yang masih sangat panas punya warna biru cerah. Nah, kalau matahari kita di tengah-tengahnya. Kamu pasti juga pernah dengar kan kalau astronot melepas baju luar angkasanya, tubuh mereka akan koyak seperti balon yang meletus. Sebetulnya sih tubuh kita bisa berfungsi dengan baik dalam tekanan atmosfer, tapi di ruang angkasa cuma ada ruang hampa. Kita analogikan aja ruang angkasa ini seperti tong logam besar ya, lalu kita sedot semua udara di dalamnya. Setelah itu, turunin suhunya sampai minus 270 derajat Celcius. Begitulah kira-kira. Kalau kamu masuk ke dalamnya, semua kantong udara di tubuhmu seperti paru-paru akan mulai mengembang. Dan kamu cuma akan meletus seperti balon kalau jaringan tubuhmu nggak elastis. Padahal jaringanmu bisa mengembang dan menyusut agar ukuran tubuhmu tetap sama. Oksigen di tubuhmu cuma akan cukup untuk bertahan selama 20 detik, lalu otakmu mulai nggak berfungsi dan kamu langsung pingsan. Jadi kamu nggak akan meletus ataupun membeku saat berada di ruang hampa. Area seperti ini nggak menghantarkan panas, kita lihat contohnya pada air. Karena air termasuk penghantar panas yang sangat baik, suhu dinginnya juga bisa langsung kita rasakan. Tapi yang lebih nyaman justru kalau suhu udara di sekitar kita juga sama. Kalau kamu berada di ruang hampa di luar angkasa sana, suhu super rendahnya nggak akan jadi masalah. Yang lebih parah justru radiasi matahari. Kalau di bumi sih kita punya perisainya dalam bentuk atmosfer, lapisan ini menghalangi masuknya sinar yang mengancam kita. Tapi kalau di luar angkasa, nggak ada pelindungnya. Mitos yang satu ini soal ponsel. Sebagian orang ngiranya kalau mereka mau nelpon seseorang, ponsel mereka akan mengirim sinyal ke luar angkasa. Lalu, dari sekian banyak satelit di luar sana, akan ada yang ngambil sinyal untuk dipantulkan seperti cermin menuju nomor tujuan. Nggak gitu juga. Telepon satelit di dunia memang punya mekanisme seperti itu, tapi saat penggunanya melakukan panggilan, sinyalnya akan dipancarkan melalui sejumlah sistem menara hingga sampai ke ponsel milik orang yang ditelepon. Pertempuran epik di luar angkasa emang selalu kita gandrungi ya. Blaster saling beradu, menembus ruang hampa udara nan gelap lalu meledak. Tapi kenyataannya sangat berlainan. Bisa dibilang luar angkasa adalah ruang hampa udara. Di sana tidak ada oksigen. Sedangkan di bumi zat ini berperan penting dalam proses pembakaran. Kamu bisa aja sih beranggapan kalau bintang akan terbakar dan meledak menjadi supernova. Hal ini pun nggak sepenuhnya benar. Bintang tidak bergantung pada oksigen, jadi tidak terbakar. Di dalamnya terjadi reaksi termonuklir secara terus-menerus. Jadi, pesawat luar angkasa hanya bisa meledak kalau dipasang pembangkit listrik tenaga nuklir. Tapi kalau tidak, efek khusus yang akan kamu terima hanyalah kilatan singkat yang kemudian menghilang dalam sekejap. Oksigen cair yang sering dibawa di pesawat ruang angkasa cepat sekali terbakar di ruang hampa di atas sana. Nah, kalau soal ledakan, oksigen juga punya andil penting di sini. Gelombang suara hanya akan bergerak kalau molekul udara saling bertabrakan. Karena di luar angkasa tidak ada udara, seluruh prosesnya akan berlangsung sunyi. Ada bagusnya juga sih, bayangkan aja, matahari yang bergerak di luar angkasa sana pasti akan terdengar sangat memekakkan. Meski banyak sutradara film sci-fi mencoba meyakinkan kita bulan tidak punya sisi gelap, satelit alami kita ini terkunci oleh gaya pasang surut bumi, yang artinya selalu menampakkan sisi yang sama, sedangkan sisi lainnya selalu ada di baliknya. Jarak bumi ke matahari lebih jauh dibandingkan bumi ke bulan. Bumi dan bulan terus berputar, lalu matahari menghangatkan dan menyinari kedua sisi bulan secara bergantian. Maka, matahari juga sesekali menerangi kedua sisinya, hanya saja kita nggak bisa mengamatinya dari bumi. Semua objek seperti nggak ada bobotnya ya saat melayang-layang di luar angkasa. Tapi sebetulnya gravitasinya ada di mana-mana.
gravitasi akan melemah saat kita menjauhi objek yang berat, misalnya planet kita. Meski begitu, gravitasi tetap ada kok. Malahan, seluruh penjuru semesta ini pasti terpengaruh oleh gravitasi benda kosmik lain. Semua objek yang memiliki massa juga pasti punya gravitasi, termasuk kita. Tapi objek luar angkasa sangatlah berat, sehingga mampu menarik benda lain yang lebih kecil. Nah, makanya semua planet di tata surya kita mengorbit matahari, dan seluruh galaksi Bima Sakti mengorbit pusatnya sendiri. Para ilmuwan percaya ada lubang hitam supermasif di sana, sekitar 4 juta kali lebih berat dari matahari, yang menjaga semua bintang dan sistemnya tetap tersinergi. Tokoh utama kita meninggalkan orbit Mars dengan pesawat luar angkasa andalannya menuju ke Jupiter. Wajahnya datar dan penuh tekad, karena dia tahu ancaman sudah siap menghadangnya, sabuk asteroid. Dia memiringkan dan membelokkan pesawatnya, mencoba menghindar dari asteroid yang melesat ke arahnya. Tapi salah satunya berhasil menabraknya. Untung cuma menggores bodi pesawat. Akhirnya, tokoh utama kita berhasil keluar dari zona bahaya, lalu menyeka keringat di keningnya dengan tangan gemetaran. Adegan ini memang sering kali kita lihat, tapi juga salah kaprah. Asteroid di sabuk antara Mars dan Jupiter sangat sedikit dan saling berjauhan. Jadi, kalaupun terbang melewatinya, pesawat luar angkasa nggak akan menabrak satupun asteroid. Ada sekitar 1,5 juta asteroid yang ukurannya cukup besar. Kurang lebih 1,5 juta lah. Tapi perlu diingat, ruang angkasa sangat luas. Jarak antara dua asteroid yang lumayan besar bisa sejauh jutaan kilometer. Jadi, kejar-kejaran di luar angkasa dengan dua pesawat yang berkelak-kelok di sela-sela asteroid yang berterbangan akan terlihat membosankan. Luar angkasa sering digambarkan sebagai tempat yang gelap, dingin, dan sunyi, terutama saat astronot di dalam film meninggalkan pesawat luar angkasanya. Semua deskripsi ini memang bisa diterima, kecuali yang menyebutkan soal dingin. Hal ini cuma akan berlaku kalau kita berada di sisi terjauh dari galaksi kita dan tidak ada bintang di dekatnya. Tapi kalau kita berada di orbit bumi plus menghadap langsung ke matahari, suhu di ruang hampa kosmik bisa mencapai 120 derajat Celcius. Oleh karenanya, pakaian antariksa berwarna putih. Warna ini lebih bisa memantulkan cahaya daripada warna lain. Namun, suhu di belakangmu yang tidak terkena sinar matahari bisa sangat dingin. Di luar angkasa, panas tidak menyebar secara merata. Jadi, kalau tidak menghadap ke sumber panas, kamu akan sangat-sangat kedinginan. Wah iya, ada yang khas dari matahari di dalam film nih. Warnanya selalu kuning. Padahal sebenarnya, warna yang kita lihat hanyalah ilusi optik yang terbentuk oleh atmosfer bumi. Sama seperti langit yang berwarna biru saat siang hari. Cahaya matahari menyebar di atmosfer lalu dibiaskan, menyuguhkan pemandangan warna-warni saat fajar dan senja menyingsing. Di ruang hampa udara, nggak ada objek yang bisa membiaskan cahaya, sehingga matahari terlihat seperti aslinya, berwarna putih. Bola gas bercahaya ini memang sangat panas. Kilatan cahaya di langit luas, kepulan asap mengiringnya, lalu sebongkah batu angkasa merah membara jatuh ke tanah, meninggalkan kawah besar yang hangus oleh benturan. Nah, bagian ekor berasap dan kawahnya nggak sepenuhnya benar ya. Saat jatuh ke tanah, meteorit nggak akan sampai sepanas ini. Meteorit adalah asteroid yang berhasil memasuki atmosfer bumi dan terhindar dari gesekan hingga akhirnya bisa jatuh ke permukaan bumi. Peristiwa ini lumayan sering terjadi kok, hanya saja kita jarang melihatnya karena kebanyakan meteorit berukuran kecil dan jatuh di area yang tidak berpenghuni. Kalaupun ada meteorit yang jatuh di tengah kota, kawah yang terbentuk disebabkan oleh kecepatan geraknya, bukan oleh panasnya. Batu luar angkasa ini akan jauh lebih panas karena gesekan, tapi nggak akan sampai bisa membakar semua benda di tanah saat berbenturan. Mau gimana pun juga, komunikasi instan antara pesawat ruang angkasa dan planet tidak mungkin terjadi. Seenggaknya sampai sekarang, belum bisa. Sistem komunikasi modern mengandalkan sinyal radio yang cukup lelet kalau dibandingkan dengan hamparan ruang angkasa yang maha luas. Sinyal perlu waktu bertahun-tahun untuk menempuh jarak 1 tahun cahaya, apalagi ratusan bahkan ribuan tahun cahaya. Kalau kamu mau chattingan dengan penghuni galaksi letaknya nun jauh di sana, siap-siap aja buat nunggu sampai ribuan tahun. Kemudian ribuan tahun lagi untuk menerima balasan. Selain itu, luar angkasa nggak seramai dan sehiruk-pikuk seperti kondisi yang digambarkan di layar kaca kok. Sebagian besarnya berupa tempat sunyi, dengan planet, bintang, dan objek lain yang saling berjauhan dalam kehampaan sampai miliaran kilometer. Kalaupun kamu punya pesawat luar angkasa yang bisa bergerak dengan kecepatan cahaya, kamu akan banyak melihat kehampaan gelap yang dipenuhi bintang dan planet yang saling terpisah. Jaraknya sangat jauh, bahkan di antara dua objek yang saling berdekatan. Nah, coba bayangin deh bulan, yang bisa kamu lihat saat malam hari itu berjarak sekitar 300
384.400 km atau setara dengan 10 kali keliling bumi. Warp yang bisa mendistorsi ruang waktu dan mampu membawa tokohnya ke sudut terjauh galaksi alien dalam sekejap selalu menjadi inti dari setiap lakon luar angkasa. Pesawat luar angkasa yang punya fungsi ini selalu ditampilkan sebagai pesawat yang bisa seketika berakselerasi dari nol ke kecepatan cahaya. Kalau memang begini kondisinya, menurut hukum fisika, semua awak pesawat itu akan terhempas ke kursi. Lebih tepatnya, nggak akan ada yang bisa bertahan dengan akselerasi se-ekstrim itu. Gaya gravitasinya terlalu kuat, sedangkan tubuh manusia terlalu rapuh untuk menoleransinya. Selama belum ditemukan cara untuk mengurangi efek ini, warp luar angkasa terkesan sangat mengawang-awang. Air bukan merupakan sumber daya terlangka dan paling berharga di alam semesta. Ada kok awan luar angkasa super jumbo yang jaraknya cuma beberapa juta tahun cahaya dari bumi, dan seluruhnya terdiri dari air. Cadangan air ini akan muat diisikan ke seluruh lautan di bumi hingga 40 triliun kali lipat. Banyak planet, termasuk juga yang ada di tata surya kita, punya kandungan air di permukaannya. Sumber daya paling berharga di luar angkasa adalah kehidupan. Dan agar kehidupan bisa terbentuk, diperlukan banyak zat selain air. Astronot sering terlihat berolahraga di ISS dan pesawat ruang angkasa sci-fi. Ya, betul banget. Mereka perlu aktivitas fisik, tapi tujuannya bukan untuk mendapatkan tubuh kuat saat bekerja di luar angkasa. Gravitasi di atas sana jauh lebih lemah, dan astronot tidak banyak menggerakkan otot layaknya di bumi. Jadi saat mereka kembali ke bumi, gravitasi akan menghantam tubuh mereka seperti palu godam. Akibatnya, tubuh mereka akan jadi seperti jelly. Untuk mengurangi efek tersebut, para astronot ini berolahraga setiap hari. Katanya sih, kita bisa menatap jutaan gemintang saat malam cerah. Jumlah yang sebenarnya jauh lebih sedikit, sekitar 3.000 saja. Selebihnya berupa objek lain yang juga terang, kemudian disangka sebagai bintang. Contohnya, planet, galaksi jauh, bahkan satelit buatan. Semua objek ini cuma mendapat cahaya dari bintang sungguhan sama seperti bulan, sehingga terlihat bersinar. Karena jaraknya sangat jauh, kita nggak bisa memastikan kalau objek ini memang bintang. Meski begitu, kamu perlu mengakui kalau semua mitos ini emang keren abis. Iya kan?